Septrianto mana nih? Belum masuk nih. Bang Asep ujian loh. Oh, ujian. Ujian nasional. Yang di sini baru-baru semua banyak ya. Yang aku tahu Reno, mana siapa lagi nih yang satu siklus dulu. Rian. Bang Asep, Bang Pai, Bang Leo. Ya, Katanya ujian. sekarang lagi pada ujian. Padahal aku mau ngisi ini ya karena itu tuh ada bos itu, ada Asep, Leo. Udah lama tak ketemu kan. Iya udahlah. Lambar semester berapa, Bar? Semester 5 Bang. Wah, sempat kita ketemu, Bar. Enggak? Sempat dulu. Setahun Sempat lalu. sedikit lah ya. Ya udahlah kita mulai aja ya, Bar ya. Siapa tahu bisa cepat kita bisa selesai, saya cari sarapan lagi kan. Ya. Udah, Bar, kita mulai aja, Bar. Buka aja. Baik Bang. Ya. Ada yang mau kita tunggu kira-kira, Bar? Nggak ada kan? Yang join Rizky. Nih, udah 5 menit lagi ya. Iya, Bang.
Mungkin kita mulai ya Bang. Bang. Oke, ya Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang rutin kita laksanakan setiap hari Sabtu subuh, Sabtu pagi melalui Zoom, di mana pagi ini dengan pembicara kita Dr. Heldrian SPB, subspesialis onkologi. Terima kasih kepada Dr. Heldrian telah menyempatkan waktunya untuk kita. Kemudian salat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mungkin kita persilahkan materi untuk menyampaikan waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa syadana Muhammad Rasulullah. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini. Saya sangat senang sekali bisa dapat bergabung di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan, kita mungkin lebih banyak akan diskusi nantinya ke depan. Secara teori mungkin banyak lah bisa kita baca di buku, di jurnal, di internet banyak. Mudah-mudahan. Tapi yang mungkin yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini, terutama mengenai kasus bedah onkologi, tumor parotis, mudah-mudahan nanti kita hanya sedikit teori, kemudian kita akan lebih banyak berdiskusi sampai waktu yang diberikan oleh panitia lebih kurang 1 jam. Kita kan Akbar. Ya, tanpa memperpanjang mukadimah, izinkan saya untuk memulai presentasi saya pada pagi hari ini. Saya izin untuk share screen. Masih disable ini, Bar? Oh iya, siap. Kepada residen, saya ucapkan selamat pagi. Selamat datang kemudian pada trainee dokter yang saya ada di sini, Dokter Zaki. Apa kabar Dokter Zaki? Mudah-mudahan lancar sekolahnya. Kemudian pada guru-guru saya yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa bergabung atau pada rekan-rekan trainee yang lainnya, saya ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Izinkan saya untuk share. Belum bisa nih, Bar. Ya. Masih disable. Tolong host. Belum bisa, Bar. Bentar dong. Mungkin host terhalin.
belum bisa share screen. Ya, mohon maaf dok. Untuk host, apa bisa? Hostnya lagi sholat subuh kali. Oh ya, mungkin udah bisa dok. Oke. Hanya dok. Ya. Oke. Sudah nampak, Bar? Sudah nampak dok? Oke, ya. Terima kasih. Seulang kembali saya buka kembali, izinkan saya untuk membuka pada pagi hari ini dengan sedikit pantun supaya kita agak sedikit bersemangat. Matahari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri, jangan lupa membeli acar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Ya. Pagi hari ini saya sangat senang sekali bisa bergabung bersama adik-adik sekalian dan juga bersama rekan-rekan trainee dan juga mungkin guru-guru saya nanti. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang tumor parotis. Ilmu ini juga saya dapatkan dan saya pelajari dari guru-guru saya selama saya sekolah di UNAN dan juga selama trainee dan juga di guru-guru saya di USU. Untuk pendahuluan, tumor kelenjar liur itu neoplasma atau tumor itu hanya 6% dari semua neoplasma kepala dan leher. Artinya insiden dari tumor parotis ini tidak terlalu besar atau jarang kita jumpai dan kadang bersifat musiman. Kadang 1 bulan itu tidak ada tumor parotis, namun tiba-tiba bulan berikutnya ada 1 atau 2 tumor parotis. Jadi karena insidensnya tidak terlalu tinggi, mungkin ini kadang luput kita pelajari dengan seksama tentang tumor parotis ini. Mudah-mudahan dengan kuliah kita pada pagi hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang apa itu tumor parotis, bagaimana mendiagnosisnya, bagaimana penata laksanaannya, apa tindakan operasinya, dan juga apa yang perlu kita follow up. Kelenjar liur itu sendiri terdiri dari kelenjar liur mayor dan minor, di mana kelenjar liur mayor itu terdiri dari kelenjar parotis, sublingual, dan submandibular. Laki-laki dan perempuan mempunyai insiden yang sama untuk terjadinya neoplasma, namun pada anak-anak itu biasanya kalau terjadinya tumor di parotis itu hampir 35%-nya merupakan suatu malignansi. Jadi angka kejadian suatu tumor parotis yang merupakan suatu keganasan pada anak-anak akan lebih tinggi dibandingkan pada dewasa. Kemudian jenis yang terbanyak, kemudian kelenjar liur minor itu tersebar di submukosa dan juga traktus aerodigestif bagian atas. Secara sejarah, anatomi kelenjar liur itu dan duktusnya ditemukan pada pertengahan abad ke-17, di mana Thomas Wharton itu menemukan duktus dari kelenjar submandibula, kemudian Stenson yang menemukan duktus dari kelenjar parotis, dan kemudian Bartholinus menemukan duktus dari sublingualis mayor dan duktusnya. Ravinus pada tahun 1677 yang menggambarkan duktuli multiple yang keluar dari glandula sublingual ke dalam dasar rongga mulut. Untuk menegakkan diagnosis dari tumor parotis, seperti biasa kita seorang klinisi berdasarkan kepada anamnesis yang tepat itu hampir 60-70, kadang sampai 80% kita hampir bisa menegakkan suatu diagnosis dari anamnesis dan dari riwayat klinis, kemudian dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya, dan kemudian diagnosa pasti tentu berdasarkan pada pemeriksaan hasil histopatologi. Kalau berdasarkan dari anamnesis, yang perlu kita tekankan dan biasanya penting untuk dipertanyakan adalah sudah berapa lama masa atau benjolan di parotis tersebut muncul. Karena itu akan erat kaitannya apakah ini suatu proses inflamasi atau infeksi atau ini merupakan suatu neoplasma. Kalau kita ketahui bahwa kalau masih dalam waktu 2 minggu itu biasanya merupakan suatu proses infeksi, bisa parotitis, bisa penyumbatan dari kelenjar parotis itu sendiri akibat batu dan lain-lain. Namun apabila durasi dari atau kemunculan dari benjolan itu sudah lebih dari 2 minggu atau sudah beberapa bulan, maka patut kita curigai suatu benjolan itu merupakan suatu neoplasma. Kemudian begitu juga dari pemeriksaan fisik, perlu kita ketahui dari konsistensi, kemudian ekstensi, adanya defisit motorik atau sensorik, dan kemudian dari kelenjar getah bening. Dalam pemeriksaan onkologi yang perlu kita ketahui itu pemeriksaan lokal, lokoregional, dan juga sistemik. Jadi kita harus memeriksa, kalau berdasarkan dari kaidah onkologi,
memeriksa itu dari lokalnya, apakah konsistensinya, batasnya, kemudian mobilitasnya, kemudian warna dari kulitnya, itu akan menentukan, akan membawa kita arah kemana suatu benjolan parotis itu akan kita simpulkan. Kemudian juga ekstensi. Nah, ekstensi itu juga penting pemeriksaan di orofaring atau di dalam mulut, karena lobus yang profunda itu juga biasanya ekstensinya ke dalam orofaring. Sehingga apabila kita secara klinis menemukan suatu benjolan parotis, penting bagi kita untuk juga memeriksa orofaring. Apakah sudah ada penekanan atau ekstensi ke dalam orofaring. Dan juga adanya defisit motorik, di mana kita ketahui bahwa parotis itu akan dilalui oleh nervus 7, sehingga kita perlu memeriksa ada tidaknya defisit motorik sebelum melakukan tindakan operasi. Karena kenapa konyolnya, nanti kita kalau tidak kita periksa, ternyata pada saat sebelum operasi, pasien kita memang sudah mengalami defisit neurologi. Setelah operasi baru kita bingung sendiri, perasaan saraf bisa diselamatkan atau bagaimana, tapi ternyata tetap terjadi defisit neurologi. Jadi penting untuk dilakukan pemeriksaan motorik dan sensorik. Nah, untuk lokoregionalnya yang penting adalah penyebaran dari kelenjar getah bening. Ekstensi dari kelenjar getah bening yang paling sering itu di level 2, apabila kita menjumpai adanya benjolan di kelenjar getah bening, maka perlu kita perhatikan bahwa apakah ini suatu metastasis atau juga dapat disebabkan oleh suatu proses inflamasi. Kadang kita bisa dapat meminta bantuan dari NAB atau needle aspirasi biopsi sebelum operasi, baik itu pada masa parotisnya ataupun pada masa dari kelenjar getah beningnya. Itu merupakan dapat menjadi guidance atau panduan kepada kita apakah ini merupakan suatu malignansi atau neoplasma benign. Karena tata laksana dari neoplasma yang ganas dan juga yang jinak itu akan sangat berbeda. Sehingga keputusan klinis harus dapat kita putuskan sebelum kita melakukan tindakan operasi. Begitu juga dengan diagnosa pasti, akhirnya kita berdasarkan pada pemeriksaan histopatologi. Kadang kita juga membutuhkan pemeriksaan IHK apabila kesimpulannya kadang bisa dari limfoma atau dari kelenjar getah bening di daerah preauricula, yang kadang akan membingungkan kita, ini bukan suatu neoplasma dari parotis, tapi mungkin juga bisa jadi dari limfoma. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, pencitraan, biasanya kita menggunakan USG, CT scan, dan MRI. Ini masing-masing akan kita gunakan pada tempatnya. Jadi tidak semua benjolan parotis itu akan kita lakukan rutin pemeriksaan CT scan ataupun rutin pemeriksaan MRI. Namun yang paling sederhana, non-invasif, kemudian budget yang juga cukup dapat ditanggung oleh BPJS, itu biasanya semua benjolan dari parotis, kadang kita memerlukan pemeriksaan USG. Pentingnya pemeriksaan USG ini kita dapat menentukan apakah benar ini merupakan suatu neoplasma dari parotis atau ini hanya dari subkutis atau dari bawah kulit yang belum tentu terlibat dari kelenjar parotis. Sehingga ini akan mempengaruhi kita untuk ekstensi dari sayatan, kemudian planning atau jenis operasi yang akan kita lakukan. Jadi penting apabila kita menemukan ada benjolan di daerah preauricula, itu belum tentu juga merupakan suatu massa dari parotis, terutama apabila benjolannya itu kecil, mungkin di bawah 2 cm. Kadang kita menganggap, oh di bawah depan auricula ini merupakan suatu benjolan parotis. Namun begitu juga sebaliknya, kita tidak terlalu anggap remeh bahwa benjolan di depan preauricula, kadang kita bilang ini suatu kista aterom atau kista di bawah kulit, tapi ternyata setelah kita buka ini merupakan suatu neoplasma yang berasal dari kelenjar parotis. Jadi untuk menghindari kita kesulitan pada saat operasi, maka pastikan. Kadang ya paling sederhana dengan USG. Jadi, nah, untuk masa-masa dari parotis yang besar dan kadang terfiksir, kita membutuhkan pemeriksaan CT scan. Antara CT scan dengan MRI, memang kalau kita lebih tujuannya melihat struktur dari persarafannya, kemudian ekstens dari tumor parotisnya itu sendiri, ya mungkin akan lebih baik menggunakan pemeriksaan MRI. Namun CT scan dan terutama CT scan dengan kontras IV itu akan memberikan gambaran yang cukup baik. CT scan dengan kontras IV terutama kita fokuskan pada lesi-lesi atau tumor parotis yang kita curigai sudah melibatkan atau terdestruksinya tulang di sekitar daerah parotis atau di daerah preauricula.
Nah, kemudian indikasi untuk kita melakukan pemeriksaan, ya seperti biasa dari anamnesis pemeriksaan fisik, maka apabila kita menemukan adanya benjolan atau bengkak dan nyeri pada parotis, sekali lagi kita pastikan apakah ini memang benar dari kelenjar parotis atau berasal dari hanya dari bawah kulit atau subkutis. Kemudian ekstensivitas tumor dan kemudian resektabilitasnya. Resektabilitasnya akan berhubungan dengan apakah tumor dari parotis ini resectable atau unresectable, operable atau inoperable itu. Nah, perbedaannya mungkin kalau resectable unresectable itu dasarnya pedomannya adalah pada site lokalnya, apakah kita bisa mengangkat tumor atau neoplasma dari parotis ini secara komplit atau in toto. Namun kriteria operable inoperable itu biasanya berdasarkan pada stadiumnya. Meskipun secara anatomi atau secara massa di parotis itu bisa diangkat, namun mungkin karena adanya metastasis yang progresif, kita tidak menjadi status pasien ini inoperable. Secara anatomi singkat saja, ya, seperti kita ketahui bahwa tumor parotis merupakan kelenjar ludah yang terbesar, kemudian beratnya yang hanya 15-30 gram. Kadang tidak teraba dari pemeriksaan fisik karena dia di bawah subkutis. Kemudian terbagi menjadi lobus superficial dan juga lobus profunda. Memang pembagian lobus superficial dan profunda ini ya karena ada saraf facialis nervus 7 yang melewati di antara kedua lobus ini. Bukan lobus ini dibagi secara anatomi jelas, tapi dia dibagi berdasarkan karena lewatnya saraf ketujuh di antara kelenjar parotis tersebut. Secara anatomi, nah kita lihat di sini anatominya bahwa sangat erat kaitannya dengan kehadiran nervus 7. Nah, yang membuat sulit dari tindakan operasi dari tumor parotis ini sendiri ya karena kita harus berusaha semaksimal mungkin mempertahankan nervus 7. Nah, jadi saya terus terang sendiri mungkin membagi sedikit pengalaman kepada adik-adik bahwa selama saya menjalani residensi, mungkin karena kasusnya tidak terlalu banyak, jarang, sehingga saya pun juga jarang terpapar oleh tindakan operasi parotis. Mudah-mudahan kalau ada trainee di M. Jamil, mudah-mudahan pengalaman untuk melakukan tindakan operasi parotis cukup banyak, mudah-mudahan. Namun kalau saya dulu selama trainee, ya mungkin nggak banyak yang bisa saya ajarkan karena memang kasusnya juga tidak terlalu banyak. Begitu juga karena paparan saya terhadap tumor parotis ini juga tidak terlalu banyak, sehingga pengalaman pun kadang saya kurang. Jadi ketika saya praktek sebagai dokter bedah umum, kadang saya masih belum terlalu percaya diri untuk melakukan tindakan operasi parotis, karena pentingnya kita mempertahankan dari nervus 7. Nanti akan kita terangkan di belakang bagaimana kita cara mengidentifikasi dari nervus 7 dan bagaimana sedikit teknik operasinya. Tapi ya karena memang ini kasus jarang, dan satu lagi, apabila kita menemukan suatu benjolan parotis, kita yakin bisa mengangkat benjolan itu dengan baik dan kemudian dengan ada fasilitas sarana pendukung, terutama mungkin lebih baik ada frozen durante operasi. Karena untuk memutuskan apakah kita melanjutkan tindakan operasi ini sampai ke lobus profunda atau hanya cukup di superficial saja, itu kadang kita membutuhkan pemeriksaan frozen. Karena kalau kita tidak langsung angkat secara keseluruhan in toto masa-masa yang memang malignansi atau ganas, kadang operasi yang kedua itu akan menyulitkan operator berikutnya ya karena memang sudah ada perlengketan. Dengan adanya perlengketan otomatis risiko untuk cedera nervus 7 juga akan lebih besar. Jadi kalau kita, namun ya secara USG, klinis, pemeriksaan fisik, kita bisa tahu bahwa ini arahnya ke benign neoplasma atau malignan neoplasma. Namun sekali lagi, akan lebih baik ya kalau kita mempunyai fasilitas frozen di rumah sakit. Jadi apabila kita mengangkat suatu lesi tumor parotis, malignan, kita bisa langsung lanjut untuk mengangkat ke profunda. Namun untuk memang tuh kita melakukan hanya kadang cukup dilakukan superficial paratodiktomi ya karena secara insiden 80%-nya benjolan itu berasal dari superficial dan kebanyakan lesi-lesi atau benjolan di superficial itu merupakan suatu lesi benign. Persarafannya nefrofacialis seperti yang saya bilang di depan tadi membagi parotis menjadi dua lobus yaitu superficial dan lobus profunda, keluar melalui foramen stylomastoideus dan masuk ke dalam permukaan posterior dari post parotis.
hampir 80% di atas atau superficial, dan yang 20% merupakan profunda. Jadi kebanyakan lebih banyak kelenjar parotis itu di bagian superficial. Nah, untuk menentukan surgical landmark, ya ada 6 teknik yang bisa kita jadi pedoman untuk menemukan dari nervus 7. Namun kalau saya lebih sangat familiar untuk melakukan identifikasi dari nervus 7 ini dengan prosesus mastoid. Karena pengalaman yang saya dapatkan ketika saya sekolah itu bersama dokter Prof. Ucok dan juga dengan dokter Daan dan juga senior-senior yang lain, kebanyakan kita mengidentifikasi nervus 7 itu dari prosesus mastoid. 5 atau 15 mm dari tip mastoid, 1 cm dari medial dan antero-inferior dari cartilago canalis auditorius. Ini teknik ini yang paling sering saya pakai, dan mudah-mudahan sampai sekarang karena saya sangat familiar, ya kita dengan mudah kita menemukan dengan teknik ini. Mungkin dari antara 6 ini kita temukan sendiri irama kita masing-masing. Namun biasanya kembali lagi paparan pada saat kita sekolah dan juga pengalaman pada saat kita melakukan tindakan, kita akan lebih condong atau senang untuk memilih salah satu dari teknik ini. Mungkin ya, tapi semua teknik ini harus kita kuasai karena ya struktur anatomi kadang-kadang ekstensivitas dari tumor itu sendiri akan berbeda-beda. Namun kalau saya lebih suka untuk mengidentifikasi dari mastoid. Tindakan operasi yang kita kenal dengan parotidiektomi itu merupakan pengangkatan dari kelenjar parotis, dapat berupa parsial, superficial, total, dan extend dari total parotidiektomi. Indikasi ini adalah pada pasien tumor jinak ataupun ganas. Karena indikasi dari operasi parotidiektomi itu ya selain untuk mengangkat tumornya itu sendiri, juga untuk menentukan apakah ini suatu lesi jinak atau ganas. Kita tidak bisa terlalu banyak berpedoman kepada FNAB karena tingkat false positif negatif, kemudian persentase dari kebenarannya belum cukup tinggi, hanya berkisar 80%, sehingga masih ada kemungkinan kita akan menemukan adanya false positif ataupun false negatif. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan frozen pada saat durante operasi. Dan kemudian mayoritas dari tumor kelenjar parotis ini biasanya bersifat jinak, namun 20% dari tumor kelenjar parotis ditemukan akan bersifat ganas. Jenis-jenis dari parotidiektomi itu sendiri tadi seperti yang sudah dibilang di depan, bahwa bisa berupa superficial parotidiektomi. Ini yang paling lazim dan paling sering kita lakukan, karena ya 80% dari benjolan parotis merupakan lesi benign dan cukup dilakukan tindakan dengan superficial parotidiektomi, di mana kita melakukan reseksi dari seluruh lobus superficial parotis umumnya yang digunakan dengan berdasarkan setelah menemukan dari nervus 7 jadi yang superficial dari nervus 7 itu kita lakukan pengangkatan semuanya dan meninggalkan lobus profundanya yang di bawah dari nervus 7. Ini yang paling sering kita lakukan. Namun ada juga teknik operasi yang lainnya seperti total parotidiektomi. Pada tumor-tumor kita mengangkat seluruh parotis dengan mempreservasi dari nervus facialis. Kemudian bisa dengan partial parotidiektomi, dan yang terakhir dengan extended total parotidiektomi, di mana pada extended total parotidiektomi ini selain dari kelenjar parotisnya kita angkat, kita juga kadang harus mengangkat struktur termasuk dari nervus 7-nya sendiri. Dan ini kadang berat untuk kita putuskan, namun kadang kita tidak punya pilihan apabila lesi ini juga sudah infiltrasi ke dalam saraf dan kemudian tidak dapat kita untuk mencapai radikalitas dan pengangkatan yang in toto atau bersih. Kita kadang tidak punya pilihan selain juga harus mengangkat nervus 7, dan itu tentu akan sangat berpengaruh kepada quality of life dari pasien. Nah, kalau total parotidiektomi sendiri, ya indikasi seperti bisa kita lihat di sini, ya terutama untuk tumor-tumor yang metastasis atau merupakan suatu keganasan atau malignansi, dan sudah terbukti bahwa ini suatu malignansi. Biasanya dibuktikan dari hasil pemeriksaan frozen. Kemudian extended total parotidiektomi, pengangkatan seluruh lobus superficial dan profunda dan diperluas ke struktur yang berdekatan seperti kulit, mandibula, tulang temporal, dan saluran pendengaran eksternal atau otot-otot yang dalam dari ruang parafaringeal. Ekstensi ini ditentukan oleh perluasan dan jenis tumor. Ini memang sangat jarang akan kita kerjakan sebagai dokter bedah umum.
Karena kalau udah sangat expand, masanya udah terfiksir, kemudian ada defisit neurologis, karena kita membutuhkan tindakan operasi dengan sarana yang lebih baik. Karena kita rujuk ke fasilitas rumah sakit tipe A atau tipe B. Kemudian untuk komplikasi, ini bagian yang terakhir mungkin dari slide saya. Seperti pada tindakan operasi yang lainnya, yang paling sering itu adalah hematom. Ya, tidak masalah. Biasanya itu karena kita kurang melakukan hemostasis yang baik atau inadekuat. Dan di sini kita kadang memakai drain, sehingga mudah-mudahan ya hematom ini dapat dikurangi kejadiannya. Jadi penting pada saat melakukan tindakan operasi, ya kita harus melakukan hemostasis dengan baik. Kalaupun terjadi hematom, maka ya tindakannya kadang sampai kita harus masuk kembali ke dalam kamar operasi untuk melakukan evakuasi, dan kemudian kontrol perdarahan, kemudian reinsersi dari drain. Jadi sekarang saya memakai drain yang vakum untuk tindakan pencegahan terhadap hematom. Komplikasi yang lain yang paling sering kita temukan yaitu ya tentu saja kelumpuhan dari saraf facialis. Secara quality of life yang paling penting kita selamatkan atau kita preserve itu adalah bagian dari ke orbita, karena itu akan berpengaruh pada kemampuan pasien untuk menutup mata. Karena apabila pasien tidak bisa menutup mata, ya akan terjadi keratitis dan mungkin komplikasi berikutnya terhadap penglihatannya. Namun tetap penting bagi kita untuk dapat mengidentifikasi dari seluruh cabang-cabang nervus 7, itu penting, namun ya, mudah-mudahan dengan pengalaman dan juga dengan belajar yang baik, ikuti senior, lihat guru-guru kita, mudah-mudahan kita dapat melakukan tindakan operasi dan menyelamatkan nervus 7 dan kemudian percaya diri dan melakukan tindakan parotis. Dan juga kadang kelumpuhan saraf ini bisa bersifat permanen dan juga bisa bersifat temporal. Kalau permanen ya mungkin dia karena putus, tapi kalau bisa temporal kadang-kadang dalam 1-2 bulan dia akan kembali lagi. Komplikasi yang berikutnya bisa berupa fistel ataupun saluran muncul pada bekas jahitan saat jahitan dibuka. Ya, fistel ini kadang ya dapat dilakukan dengan balut tekan, kemudian bisa juga dengan pemasangan drain, dan bisa juga dengan obat-obat antikolinergik untuk mengurangi produksi dari kelenjar liur tersebut. Rey syndrome juga kadang kita jumpai basah terus di daerah kulit pasca pengangkatan parotis. Ini akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan keringat yang terlokalisir di daerah wajah. Ini biasa disebabkan oleh parasimpatis dan simpatis sekremotor yang salah arah menuju reseptor kolinergik dari kelenjar keringat sama proses penyembuhan. Treatmentnya dapat dilakukan injeksi toksin botulinum dan aplikasi salep yang berisi obat antikolinergik, seperti obat skapolamin. Nah, kalau untuk kosmetik sendiri ya karena kita melakukan pengangkatan parotis, itu bisa diakibatkan sun kencik atau ya karena akan sedikit legok, namun ya tindakannya kalau untuk secara kosmetik saja ya kita bisa melakukan implan peritoneal fat. Mungkin cukup demikian dari kuliah teori yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi. Mudah-mudahan bisa ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Kita bisa bertukar pengalaman dan bisa saya bisa jawab, insya Allah. Dan kalau tidak bisa dijawab nanti saya jadi PR. Saya carikan jawabannya. Cukup sekian mungkin Dr. Akbar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjut pada diskusi. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Handiananda atas materinya. Sangat menarik dok, sangat bagus mengenai tumor parotis. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu Dr. Rizky Rahmadian yang telah bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum dok. Salam, baik. Terima kasih banyak ya atas ini. Ya, waktunya terima pagi kasih ini dokter. berbagi sama adik-adik ya. Sama-sama dokter, terima kasih dok. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan untuk sesi diskusi untuk rekan-rekan residen.
Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin Dokter Akbar. Ya, silakan Dr. Indi. Terima kasih moderator kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada presenter. Waktu saya di polionkologi, saya pernah dapat pasien dengan riwayat setelah dioperasi parotis atau setelah dilakukan parotidektomi. Pasien ini mengalami kelumpuhan nervus 7, Dok. Dengan keluhannya mulutnya mencong ke kanan seperti pada pasien stroke. Nah, sebagai seorang bedah umum atau sebagai seorang ahli bedah, bagaimana cara kita menata laksana pasien-pasien yang datang dengan kelumpuhan nervus facialis setelah dilakukan parotidektomi, Dok? Dan bagaimana cara mengevaluasinya juga, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, saya langsung jawab, Akbar, boleh? Baik, boleh. Silakan, Dok. Terima kasih tadi dengan adik siapa namanya? Dengan Indi, Dok. Diki. Ya, terima kasih. Nah, makanya penting bagi kita sebelum tindakan operasi untuk inform consent yang baik dan benar kepada pasien. Intinya di sana. Jadi apabila kita menemukan suatu kasus tumor parotis, meskipun kecil, tetap kita harus inform consent kepada pasien bahwa risiko yang terburuk yang paling tidak kita inginkan adalah cedera dari nervus 7. Bisa parsial atau secara keseluruhan, karena kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu akan baik-baik saja. Jadi kita penting memberikan inform consent kepada pasien dan keluarga bahwa risiko dari tindakan operasi dari parotis ini yang paling tidak enak adalah cedera dari nervus 7 dan juga komplikasi yang lain, hematom, Frey syndrome, dan juga fistula. Jadi penting untuk disampaikan kepada pasien, untuk kita safety-nya kita melakukan tindakan komplikasi yang mungkin saja terjadi pada tindakan parotis. Nah, kalaupun setelah operasi kita menemukan cedera dari nervus 7, ya kita pertama ya kita harus mengevaluasi diri sendiri bahwa apakah tindakan kita yang kita lakukan itu kita preservasi atau dapat kita selamatkan nervus 7 dengan baik, atau memang nervus 7 itu mengalami perlengketan sehingga mau tidak mau harus kita korbankan, atau juga ya memang kita tidak dapat mengidentifikasi dengan baik sehingga terputus. Nah, kita hanya bisa berharap bahwa ya mudah-mudahan cederanya itu bersifat temporal atau neuropraksia, dan kita berharap bahwa dalam beberapa minggu atau 1-2 bulan akan kembali normal. Namun tetap, nah itulah pentingnya kita sampaikan di depan di consent kepada keluarga dan pasien bahwa ya kemungkinan cedera itu tadi, sehingga kita pun menerangkan kepada pasien pasca operasi akan lebih nyaman, dan kita sampaikan apa adanya bagaimana yang kita dapat pada saat di kamar operasi. Nah, untuk mengembalikan fungsi nervus 7 itu tadi, apabila cedera ya mungkin ya kita hanya bisa memberikan multivitamin atau neurotropik, kemudian Dexa untuk mengurangi inflamasi, dan kemudian kita nggak ada cara lain ya selain observasi, menunggu apakah ini temporal atau permanen. Dan kalau sudah terjadi permanen dalam 2 bulan atau dalam beberapa bulan tetap tidak balik fungsi nervus 7-nya dan memang mungkin gitu terpotong atau mau nggak mau harus kita korbankan, ada beberapa teknik untuk memperbaiki nervus 7 itu yang mungkin tingkat keberhasilannya pun tidak terlalu besar. Salah satu caranya dengan nervus graft, jadi dicangkokkan saraf, biasa dari saraf yang kita cangkokkan ke dalam untuk menyambung nervus itu tadi, meskipun kadang tingkat keberhasilannya juga tidak cukup memuaskan. Mungkin seperti itu. Penting kita terangkan sebelum operasi. Begitu deh. Baik, bagaimana dengan Dr. Indi? Terima kasih, Dok. Paham, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian untuk rekan-rekan residen yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Untuk Firdaus. Dok, terima kasih, Dok, atas materinya. Saya mau bertanya tentang fistel, Dok.
Kalau untuk Ya. fistel itu bagaimana step by step kita penata laksanaannya? Karena biasanya kan kita lakukan konservatif manajemen dulu, lalu kapan kita perlu untuk lakukan operatif manajemen kalau pada fistel salivary gland pasca parotidektomi, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Daus. Kalau yang pengalaman saya, yang saya lakukan kalau kita temukan biasanya pasien operasi, kemudian beberapa minggu kemudian tetap basah, kita jumpai adanya fistel, saya akan observasi terlebih dahulu. Ya, kemudian salah satunya secara konvensional dengan balut tekan, kemudian dengan obat-obat antikolinergik. Namun kadang-kadang itu tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, saya kadang memberikan batas waktu, itu biasanya 2 bulan. Karena dengan waktu 2 bulan itu saya harapkan bahwa jaringan-jaringan itu sudah mulai resolusi, perlengketan pun juga sudah mulai berkurang, dan kadang kita harus masuk kembali. Karena ya pasti itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, terutama bagi pasien dan keluarga. Sehingga saya akan masuk kembali, kita eksplorasi ulang, ligasi, tindakan operasi saya lakukan biasanya setelah 2 bulan. Namun sebelum itu, di bawah 2 bulan itu saya akan coba dengan konservatif, dibalut tekan, dan juga pemberian obat-obatan. Seperti itu, Dr. Daus. Kalau saya setelah 2 bulan, saya masuk lagi, identifikasi, ligasi, dan rekonstruksi atau diperbaiki secara kosmetik. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya, sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanya, dokter, residen adik-adik yang hadir pada pagi hari ini? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Rifki, Dok. Izin bertanya, Dok. Iya, Desi. Mengenai kompetensi, Dok. Kita sebagai bedah umum, misalkan nanti di daerah, Dok. Berdasarkan pengalaman dokter, sejauh mana kompetensi yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan kasus tumor parotis di daerah, Dok? Mungkin itu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, Rifki. Jadi kalau secara kompetensi memang dijelaskan bahwa bedah umum dapat melakukan tindakan superficial parotidektomi. Itu kompetensi kita sebagai dokter bedah umum. Namun kadang kembali kepada diri kita sendiri. Kalau saya terus terang pada saat menjalani bedah umum itu lebih kurang 5 tahun, saya hampir tidak pernah 1 atau 2 kali hanya mengerjakan kasus parotis. 1 karena saya memang kurang percaya diri pada saat itu, karena pas selama pendidikan kasusnya tidak terlalu banyak, sehingga secara skill pun saya juga sangat terbatas. Namun ya sekarang banyak teknik, dibaca YouTube, lihat senior, ikuti guru, kadang kita bisa cukup percaya diri. Namun kembali lagi ya kita ngukur kemampuan diri kita bahwa kalau ada benjolan di parotis, kemudian mungkin ekstensinya tidak terlalu luas, kemudian kita masih lihat ini kemungkinan suatu neoplasma yang jinak, sehingga kita tidak perlu melakukan profunda parotidektomi, ya silahkan kita kerjakan sendiri. Artinya sebagai bedah umum kita boleh dan harus mampu mengerjakan tindakan superficial parotidektomi. Nah, mungkin kita sebatas superficial parotidektomi, karena kalau kita lebih ekstens lagi ke profunda, ya 1 resiko. Hitung-hitungan kita pertama resiko. Kalau kita lakukan tindakan ini, ternyata kita lakukan profunda parotidektomi, kemudian ada cedera nervus 7, pasti itu akan menjadi beban kita ke depannya. Apalagi kita di daerah, pasti komunitas kita akan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat di sekitar di daerah kita. Mungkin akan menjadi presiden buruk. Nah, tapi sebenarnya apabila kita sudah terangkan dengan baik pada pasien dan keluarga bahwa, dan dari pemeriksaan USG atau dari pemeriksaan CT scan bahwa ini sudah mulai terlibat, ya kadang ya silakan. Jadi kalau kita mampu merasa bisa, ya mau nggak mau kita harus bisa masuk, selesaikan sampai habis in total ke profundanya. Namun kita ukur diri bahwa kemampuan kita kadang kompetensi yang harus kita capai adalah superficial parotidektomi. Nah, untuk menilai superficial parotidektomi kita harus melakukan pemeriksaan sebelum tindakan operasi. Planning kita seperti apa? Jangan nanti ya benjolan kecil 2 cm kita masuk, ternyata pada saat dia operasi ternyata arahnya ke malignansi, keras, terfiksir lebih banyak dari profundanya, sehingga kita akan blunder sendiri di saat operasi.
dan pada saat operasi kita nggak bisa menyelesaikan, kemudian kita tutup kembali. Nah, itu akan kadang menyulitkan apabila kita ngerujuk pasien ya, karena harus membuka kembali itu akan lebih sulit dibandingkan kita membuka secara fresh. Jadi ya kita hitung-hitung bahwa ini benign atau malignan, ekstensinya kemana, kita rasa sanggup menyelesaikan, kerjakan Rifki. Oke. Superficial parotidektomi itu lebih cukup karena 80%-nya ya hanya berada di superficial, lobus superficial, jarang dia masuk ke profunda. Namun untuk menentukan batas itu tadi ya perlu pemeriksaan sebelum operasi. Kita memutuskan ya ini superficial, jinak, bisa kita kerjakan. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Sama-sama Rifki. Baik, terima kasih Dr. Rifki atas pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Izin bertanya, Dok. Iya, lanjut silahkan. Dok, Iceng izin bertanya, Dok. Misalnya kan gini, di pasien kita dengan curiga tumor tiroid itu kan kita bakalan memberikan edukasi yang lebih banyak kepada pasien. Kalau tindakan kita akan mengangkat kelenjar liur yang besarnya, terus dengan resiko ada bisa cedera dari nervus tersebut. Kalau misalnya nanti waktu dalam edukasi itu tersebut kan si pasien bakalan bertanya, misalnya tidak diangkat, ini bagaimana dokter? Kalau telah diangkat, nanti gimana juga? Misalnya kayak gitu, Dok. Untuk lebih memberikan penjelasan yang lebih baik kepada pasien itu, poin-poin apa aja yang bagusnya kita berikan, Dok? Ini untuk kedepannya sebelum mereka dilakukan operasi kan, Dok? Terkadang kan dengan adanya ilmu yang banyak di internet berkeliaran kan buat pasien kita takut untuk dilakukan operasi gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya benar-benar. Ya, saya sangat senang dengan pertanyaan praktis seperti ini. Jadi ya kadang saya juga di praktek juga menemukan hal-hal dan pasti akan kita temukan pada saat kita memberikan inform consent, ya ibu ini benjolan. Kalau ini biasanya sih kalau benjolannya kecil, lebih kecil dari misalnya 2 cm yang mungkin pada saat itu masih localized atau tidak kemana-mana, kemudian masanya pun juga tidak terlalu besar. Sebenarnya kita enaknya melakukan tindakan pada pasien-pasien yang seperti itu. Kadang kita pada saat inform consent, ketika kita berhadapan sama keluarga pasien, ya kita setelah lakukan pemeriksaan fisik, kemudian dengan penunjang atau USG, ini memang suatu masa yang berasal dari parotis. Kadang pasien juga, dok ini perlu dioperasi apa tidak? Karena pasien juga pasti akan takut untuk melakukan tindakan operasi karena risikonya mengenai saraf ke-7 itu tadi. Namun makanya kita perlu baca dengan baik dan benar, kemudian dapatkan informasi bahwa memang secara statistik bahwa benjolan dari parotis itu hampir 80%-nya jinak. Namun tidak tertutup kemungkinan 20%-nya itu suatu malignansi. Yang kita takutkan dari suatu keganasan ya bukan lokalnya, yaitu metastasisnya. Jadi kita perlu terangkan kepada pasien bahwa tetap sebaiknya dilakukan tindakan operasi ya, karena satu, apabila ini suatu keganasan kita akan mencegah atau lebih dini untuk tidak terjadinya metastasis. Dan yang kedua, dengan mengangkat tumornya kita akan lebih tahu pasti jenisnya ini jinak atau ganas. Tapi kalau pada pasien karena masih ragu dong karena nervus 7 tadi ya. Mudah-mudahan ini lagi balik lagi kepada diri kita sendiri bahwa seberapa yakin kita bisa melakukan tindakan parotis. Balik lagi kepada pengalaman kita melakukan tindakan operasi, kemudian selama pendidikan kita seperti apa, kita ukur diri kita juga bahwa kalau saya yakin bisa, dan mudah-mudahan cukup ilmu yang saya dapat sebagai dokter bedah yang baru mulai praktek ya, itu penting ditanamkan. Kalau kita mampu, kita kerjakan. Inform consent ke keluarganya yang mudah-mudahan dengan teknik yang baik kita bisa selamatkan apa lagi dari hasil USG. Nah, kita balik lagi pemeriksaan penunjangnya kita harus pasti bahwa ini melibatkan profunda apa tidak, karena dari pemeriksaan fisik pun juga akan ketahuan. Namun tetap yang penting suatu malignansi itu atau keganasan atau benjolan yang kita curigai ganas, masalahnya itu bukan pada lokalnya, tapi nanti akan pada metastasisnya.
Dan yang kedua, apabila dibiarkan semakin besar, resiko untuk terjadinya cedera pada saraf akan lebih besar lagi. Nah, seperti itu mungkin yang bisa kita terangkan kepada pasien. Kalau saya mungkin setelah karena harus di rumah sakit tipe B yang kadang hanya menerima rujukan, ya kadang pasien itu datang sudah ada cedera atau ada defek neurologisnya, saraf-sarafnya udah mulai terinfiltrasi. Kadang mereka yang nggak mikir lagi, yang penting operasi. Tapi kalau pada adik-adik semua nanti bedah umum mungkin datang dalam benjolan kecil, ya inform concern lah dengan baik dan benar. Yakinkanlah pasien dan tujuan dari kita operasi seperti apa. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Icang atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan residen yang lain, silakan, kita masih memiliki waktu. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Tanya, Dok. Ya, silakan Dr. Abdi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Dok, mengenai operasi dari tumor parotis ini kan salah satu risiko yang mungkin bisa terjadi itu kan tadi dari penjelasan adanya setelah operasi nanti sulcus retromandibularnya kan akan jadi semakin jelas, Dok, apa terjadi perubahan facial kontur. Nah, dari kita sebagai dokter spesialis bedah selama operasi, apakah ada teknik-teknik khusus untuk mencegah hal ini terjadi, Dok, atau tindakannya setelah operasi ini, atau apa ada tindakan setelah operasi, Dok, untuk menghindari risiko ini terjadi, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Residen Raffi. Jadi balik kepada radikalitas atau ekstensivitas operasi kita. Kita tidak boleh meninggalkan atau residu kita tinggalkan ya karena berdasarkan kepada kosmetik. Tetap tujuan utama kita adalah radikalitas atau ekstensivitas operasi kita harus baik. Meskipun itu nanti akan membuat wajah cekungan di daerah pipi ataupun kadang ya mau nggak mau kita harus mengangkat nervus 7-nya. Namun untuk di daerah pipi kalau cekungan itu tadi ini biasa sih kosmetik. Kalau kosmetik ya memang penting juga, tapi saya hampir jarang dan belum pernah ketemu pasien bahwa mengeluh bahwa mereka tumornya terangkat udah senang sekali. Tapi kalau pada beberapa dan biasanya sih kalau pasien dengan berpendidikan tinggi kemudian cukup banyak baca atau tahu, mereka akan menanyakan biasa sih datangnya pada lesi-lesi yang kecil dan mungkin kita tidak perlukan rekonstruksi. Namun apabila memang diperlukan, kadang kita bisa menggunakan otot sternocleidomastoid untuk mengisi defeknya. Kemudian kita bisa mengambil lemak di daerah sekitar, kita pindahkan, dibuat flap lokal untuk pindahkan menutup defeknya. Tapi kalau saya terus terang, saya belum pernah membuat rekonstruksi filling defek pasca tindakan parotis. Karena pasien sudah lebih stres untuk memikirkan benjolannya daripada memikirkan penampilannya. Dan biasanya kalau memikirkan penampilan, ya biasanya datangnya dengan benjolan yang kecil. Dengan benjolan yang kecil karena kita tidak memerlukan rekonstruksi. Seperti itu. Namun kalaupun terpaksa, kita kadang bisa menggunakan sternocleidomastoid, ototnya sebagian kita pindah untuk ngisi defeknya. Seperti itu. Ya, Dek. Mantap. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Dimas. Udah jarang olahraga nampak nih. Atau jadi senior ini udah sehat ya. Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah. Ya. Izin bertanya, Dok. Untuk Ya, silakan. kita kalau menerima pasien dalam kondisi parotis itu sudah besar sekali, Dok. Sedangkan kita tidak mungkin langsung melakukan tindakan operasi. Apakah optimal untuk kita dilakukan tindakan neoadjuvan seperti radioterapi atau kemoterapi terlebih dahulu, Dok? Dan seberapa lama harus kita lakukan tindakan tersebut sampai kita dapat melakukan tindakan operatif? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dimas. Ini nampak nih calon trainee Dimas saya datang. Pertanyaannya langkah berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk tindakan neoadjuvan, karena secara teori bahwa
ke tumor kelenjar liur, tingkat keberhasilan untuk dilakukan tindakan neoadjuvan, terutama apabila kita hanya menggunakan modalitas kemoterapi, hanya 30% yang memberikan respon. Hampir sebagian besar itu tidak respon sama sekali. Artinya ya progress disease. Makanya kita kadang tindakan yang terbaik tetap melakukan tindakan pembedahan atau dengan pisau. Namun apabila untuk unresectable case, di mana mungkin sudah terlibat dari arteri karotis, kemudian extensnya sudah sangat luas ke tulang-tulang mandibula, dan kemudian ke dasar tengkorak atau ke mastoid, dan kemudian ke dalam orofaring, karena apabila kita lakukan operasi pun, itu akan sangat berpengaruh pada quality of life, dan mungkin kadang ya tingkat keberhasilannya pun juga tidak cukup baik. Namun apabila kita nggak punya pilihan dan tidak bisa melakukan unresectable case, berarti ini ya kita mau nggak mau hanya bisa memberikan, kita coba dengan terapi neoadjuvan, dan yang terbaik adalah dengan kemoradiasi, di mana kita berikan radiasi dan dengan sensitizing cisplatin. Ya, sesuai siklus kadang-kadang diberikan 4 atau 6 kali siklus pemberian, kemudian kita nilai atau evaluasi kembali apabila dia respon dengan baik, partial respon atau complete respon, dan mungkin kita bisa masuk kembali. Namun karena secara teori insiden tidak cukup memuaskan neoadjuvan, terutama hanya dengan kemoterapi, ya kadang pasien dengan status unresectable tetap unresectable. Jadi kalau saya ya dari awal kita tahu bahwa ini resectable, penting kita lakukan CT scan. Ya kita ya mau nggak mau inform consent ke keluarga. Kalau unresectable ya pilihannya hanya kemoradiasi. Kita lihat ke depannya. Kalau dia respon, mungkin kita bisa evaluasi ulang, CT scan ulang, kita bisa masuk. Namun kalau tetap dengan kondisi unresectable, ya itulah dia advanced case dan mungkin metafasisnya lagi. Seperti itu, Dimas. Kalau saya, kalau udah advance, ya mau nggak mau kita hanya palliative care, ya, seperti itu. Baik dok, terima kasih dok. Ya sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Dimas pertanyaannya. Masih ada rekan-rekan residen yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, Silakan, Dr. Ari. dalam pesawat, bro. Eri. Ya, Dok. Izin Dok, untuk Ya. sebelum tindakan operasi biasanya kita kan ada beberapa pilihan untuk desain insisinya, Dok. Di modified modified inverted T, atau dengan modified Blair incision atau retroaquillar hair incision. Itu kira-kira dari beberapa jenis itu yang kelebihan dan kekurangannya apa ya, Dok, untuk tindakan operasi yang akan kita lakukan ke depannya gitu, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya tetap tergantung kepada extens dan radikalitas yang ingin kita capai. Namun biasanya pada lesi-lesi kecil di bawah 2 cm, kemudian rencana kita planning hanya melakukan superficial parotidektomi, ya kadang cukup dengan Blair modifikasi atau dengan Y. Tetap nggak secara kosmetik tidak terlalu banyak perbedaan, karena ya kita ngikuti kontur atau garis dari wajah tersebut. Namun hati-hati pada saat membuat flap, terutama pada Blair modifikasi, jangan terlalu ke posterior, karena kulit di posterior itu tipis dan vaskularisasinya juga kurang, sehingga yang paling nggak enak ya flap necrosis di bagian posteriornya. Namun semua teknik jenis-jenis insisi itu tadi ya tetap kembali lagi kepada pengalaman operator dan bagaimana dia selama melakukan tindakan. Kalau saya cukup puas dengan Blair modifikasi. Namun hati-hati membuat flap terutama ke daerah posterior, yang ke belakang melengkung itu kadang nekrosis di situ. Nah, kadang mereka lebih enak dibuat Y insisi atau Y untuk menghindari nekrosis dari daerah posterior itu tadi. Yang penting prinsip bisa diekspos, kemudian radikalitas bisa dicapai, kemudian apabila kita memerlukan perluasan, bisa dilakukan perluasan. Ya, tetap prinsip-prinsip melakukan pemilihan insisi harus seperti itu.
apapun jenisnya kembali ke selera. Nggak ada yang baku dan balik lagi kepada, ya kita bisa nilai 1 kali 2 kali operasi, oh dengan ini bagus nih hasilnya, pertahankan seperti itu. Oke. Ya, terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih Dr. Ari atas pertanyaannya. Luar biasa dok, antusiasme dari rekan residen. Ada 7 pertanyaan. Mungkin karena keterbatasan waktu dok, waktu sudah mulai menunjukkan pukul 7. Mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan dulu. Terima kasih atas rekan-rekan yang telah bertanya. Selanjutnya ada Dr. Daan, kita sapa dulu. Izin Dr. Daan. Ya, Akbar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Pagi, Nanda. dokter. Alhamdulillah sehat dok. Dokter sehat dok. Ya, alhamdulillah ya. Ya, saya monitor ya. Ya. Terima kasih dokter. Ya. Lanjut Dr. Akbar. Siap. Izin Dr. Daan, kita sudah sampai pada sesi tanya jawab sudah berakhir dok. Izin mungkin saya dari moderator. Terima kasih kepada Dr. Hendrian Nanda atas waktunya. Mungkin saya kembalikan kepada Dr. Rizky dok. Izin dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pagi ini kita sudah bisa melaksanakan kuliah subuh lagi. Sudah beberapa minggu ini kita absen karena terdapat beberapa kegiatan seperti MABI dan kegiatan lainnya. Jadi alhamdulillah sudah mulai lagi. Mudah-mudahan ke depan juga seksi ilmiah residen lebih aktif lagi mempersiapkan kuliah subuh, karena memang sehari-hari mungkin untuk berkomunikasi dengan suasana yang agak lepas gitu ya dengan konsulen itu agak terbatas gitu ya. Jadi kita harapkan di ajang kuliah subuh ini ada momen untuk bertanya hal-hal yang sehari-hari itu tidak tersampaikan. Nah, itu pagi hari pada kuliah subuh ini bisa berdiskusi dengan hal-hal yang mungkin masih diragukan untuk menata laksana pasien sehari-hari. Kita ucapkan terima kasih kembali kepada Dr. Nanda yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ganggu lagi ya Dr. Nanda ya. Senang sekali dokter. Ya, terima kasih. Ya. Masih mengingat saya yang sudah jauh di Kota Bogor ini, kangen sekali untuk kumpul di Padang lagi dokter. Nah, dengan kesempatan ini bisa ngelihat adik-adik kembali, bisa bersilaturahim. Terima kasih. Ya. Nanda sebagai Iya Dr. Dan. Dosen FKIPB. Iya dok, mohon bimbingannya dok, berat ternyata memulai program studi ini dok. Ya, berat ternyata dok. Kita ada kerjasama juga MOU dengan FKIPB ya Dr. Nanda ya. Iya mudah-mudahan dok, mudah-mudahan nanti ke depan kita ada adik banyak yang mau kesini, kita sama-sama mengembangkan FKIPB ini, mudah-mudahan dokter. Alhamdulillah, semoga lancar dan sukses jadinya ya. Amin amin. Ya, baiklah. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Daan yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan setiap Sabtu kita rutin lagi ya, Dr. Arya, untuk melaksanakan kuliah subuh supaya bisa bermanfaat. Karena memang untuk mencapai pengertian keilmuan yang benar-benar jelas itu butuh proses berkali-kali gitu ya. Jadi sehari-hari pasti banyak lupa. Nah, mudah-mudahan banyak momen-momen untuk mengingatkan. Baik, terima kasih Dr. Nanda bersama Dr. Akbar yang sudah memandu acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rizky. Mungkin dari Dr. Daan dok, ada kesempatan sebelum kita akhiri dok.
Enggak, dari saya cukup, Dr. Akbar. Alhamdulillah telah berakhir pula kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri Dr. Hendrian Nanda, spesialis bedah subspesialis onkologi, atas waktu dan materinya yang sangat menarik sekali. Semoga menjadi amal jariah bagi dokter dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Amin, amin. Amin. Kita akhiri untuk kuliah subuh hari ini, Dok. Izin saya terima kasih banyak atas perhatian dari rekan-rekan residen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya. Adik-adik semuanya mudah-mudahan lancar sekolahnya. Amin. Ditunggu di Bogor yang mau ke Bogor. Kapan ke Lombok? Terima kasih dok. Ya dok, makasih banyak dokter. Datang ke Lombok. Berangkat dok, berangkat ke Lombok dok, tanggal 15 berangkat. Gue gitu dok ya. Iya, tanggal 15. Sampai ketemu di Lombok. Iya baik dokter, sehat-sehat selalu dokter. Mudah-mudahan bisa ketemu di sana, amin. Ya. Iya. Izin untuk live, dokter. Terima kasih banyak atas undangannya. Mudah-mudahan lain kali bisa ngisi lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Izin lebih juga ya, Dr. Rizky. Terima kasih dok.